Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan Ibu pada mata pelajaran kimia untuk SMK. Kali ini masih tentang struktur atom, hanya Ibu akan membahas tentang korelasi konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Jadi dari video sebelumnya kita sudah membahas konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, kemudian berdasarkan teori atom, mekanika kuantum, kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang korelasi konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Sistem periodik unsur itu perkembangannya dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah kelompok logam dan non-logam, kemudian triad Dobereiner, teori Octave-Newland, sistem periodik Mendeleev, dan sistem periodik modern yang digunakan sampai sekarang. Nah, pada awalnya dulu pengelompokan sistem periodik itu hanya berdasarkan unsur logam dan non-logam karena memang jumlah unsur itu masih terbatas hanya pada unsur logam dan non-logam. Pertama ini dikemukakan oleh Lavoisier, kemudian pengelompokannya itu berdasarkan pada sifat logam dan non-logam. Contoh logam misalnya pada besi, emas karena masih terbatas jumlah logam yang ada, kemudian non-logam yaitu unsur karbon. Berikutnya triad Dobereiner. Triad itu artinya 3, berdasarkan massa atom relatifnya. Unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur di mana massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata dari massa unsur di tepi, ya. Sebagai contoh di sini ada unsur kalsium dengan massanya itu 40, strontium 88, barium 137. Nah, menurut Dobereiner, rata-rata massa atom relatif dari unsur pertama dan ketiga dari kalsium dan barium itu kalau dijumlahkan dibagi 2 itu akan menjadi massa rata-rata dari unsur yang kedua atau strontium. Ya. Adalah teori Octave-Newland, ya. Teori Octave-Newland ini oktav itu artinya 8, jadi Newland ini menyusun unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. Itu menurut Newland. Jadi beliau menyusun unsur ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 ke bawah itu, ya. Itu hidrogen, kemudian litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, dan oksigen. Di sini unsur sudah mulai bertambah banyak yang ditemukan, jadi sudah mulai lebih variatif, ya. Nah, Newland ini menyusun untuk satu kelompok, di mana satu kelompok ini ada 7 unsurnya. Kemudian menurut Newland, antara unsur ke-1 dan ke-8, ke-15 itu adalah mempunyai sifat yang mirip atau berulang, ya. Itu menurut. Berikutnya adalah Mendeleev, ya. Mendeleev itu unsur-unsur disusun 12 baris mendatar yang namanya periode berdasarkan kenaikan massa atom dan 8 kolom tegak golongan berdasarkan kemiripan sifat. Kemudian Mendeleev juga menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan bahwa banyak unsur yang belum ditemukan. Jadi Mendeleev ini disebut juga dengan bapak sistem periodik karena mulai rintisan beliau, ya, yang mulai menyusun unsur berdasarkan petak-petak di mana dalam susunan baris mendatar itu berdasarkan kenaikan massa atom, sedangkan kelompok yang tegak atau vertikal itu dia namai golongan, dan unsur yang dalam satu golongan itu mempunyai kemiripan sifat.
ya. Kemudian keistimewaannya adalah Mendeleev itu sudah menyiapkan tempat-tempat kosong, kotak-kotak kosong yang pada waktu itu beliau sudah bisa meramalkan bahwa di kemudian hari itu akan ditemukan unsur-unsur yang akan menempati kotak tersebut dan mempunyai sifat-sifat yang beliau ramalkan. Ternyata apa yang diperkirakan oleh Mendeleev itu terbukti bahwa unsur-unsur tersebut itu ditemukan dan mempunyai sifat-sifat yang memang relatif mirip dengan apa yang Mendeleev kemukakan. Ya, ini adalah sistem periodik dari Mendeleev. Kemudian sistem periodik modern, nah itu disempurnakan lagi oleh Moseley, yaitu membuat sistem periodik modern untuk menyempurnakan klasifikasi unsur Mendeleev. Nah, di sini Moseley itu memperbaiki dari susunan unsur yang dikelompokkan oleh Mendeleev, yaitu unsur-unsur dalam satu periode itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau sebelumnya Mendeleev menyusunnya dalam satu periode itu berdasarkan kenaikan massa atom, sedangkan oleh Moseley diubah menjadi dalam satu periode atau dalam baris mendatar itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Kemudian unsur dalam satu golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat fisika dan kimia. Nah, tabel periodik modern itu yang digunakan sekarang itu adalah hasil penyempurnaan sistem periodik Mendeleev oleh Moseley. Ya, jadi sistem periodik ini terdiri dari 18 kolom. Ini disebut juga sistem periodik panjang. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi ada dua jalur, jadi ada jalur mendatar, ya, baris mendatar atau horizontal. Ini ada 1 baris, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya perioda, ya. Jadi unsur yang terletak pada baris yang sama itu disusun menurut kenaikan nomor atom. Jadi unsur yang nomor atom 1 di sini hidrogen, kemudian di ujung kanan itu helium nomor atom 2. Nomor atom 3 itu litium, ya. Litium. Nah, ini litium di sebelah kiri, kemudian sebelahnya berilium, kemudian boron, karbon nomor atom 6, nomor atom 7 nitrogen, 8 oksigen, 9 fluor, 10 neon. Berikutnya unsur nomor atom 11 natrium, 12 magnesium, 13 aluminium, 14 silikon, 15 fosfor, 16, 17, 18 dan seterusnya. Begitu berulang. Ya, unsur yang dalam satu periode itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Sedangkan untuk jalur vertikal atau kolom ini kita lihat ada 18 kolom. Ya, ada penomoran nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kolom. Kemudian ini juga disusun berdasarkan nomor golongan, ya. Jadi ada golongan utama atau golongan A, yaitu 1A di kolom paling kiri, 2A sebelahnya, yaitu golongan utama. Kemudian 3-nya di sini di nomor kolom ke-13, 14, 15 sampai 18 itu adalah 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ya. Ini adalah unsur-unsur yang dalam satu golongan. Unsur yang terletak pada satu golongan adalah unsur yang mempunyai kemiripan sifat. Ya. Nah, ini namanya yang 1A, 2A sampai 8A itu termasuk golongan utama, ya, atau golongan A. Ya. Kenapa disebut demikian? Karena golongan A itu juga adalah unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir di
orbital S atau orbital P. Ya. Kemudian yang di tengah ini adalah yang kolom ketiga sampai kolom ke-12 itu adalah kelompok transisi atau kelompok B atau golongan B. Ya. Nah, golongan transisi ini kenapa disebut transisi? Karena logam-logamnya mempunyai sifat peralihan antara logam golongan 2A dengan 3A. Ya. Kemudian golongan B atau golongan transisi ini juga yaitu diperuntukkan untuk unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir di orbital D. Nah, berikutnya ini ada di bawah, itu ada 2 baris. Kalau kita lihat nomor atomnya, itu adalah 5, 8, 59, dan seterusnya sampai 71. Kemudian di bawahnya 90, 91, dan seterusnya. Ya, sampai 103. Nah, ini adalah lanjutan dari unsur di sini ada di sebelah lantanida nomor atom 57, dia loncat ke 72. Nah, ini sebetulnya ada celah, jadi unsur ini seharusnya digeser dari hafnium ini 72 itu digeser ke sebelah kanan, kemudian diisi oleh baris cerium 58 sampai lutenium 71 itu di sini mengisinya. Jadi kalau kita lihat, perhatikan nomor atomnya dari 57 nyambung ke sini 58 sampai 71 dilanjutkan ke 72, 73 dan seterusnya. Berikutnya yang di bawahnya juga sama, yaitu aktinida ya, nomor atom 89. Nah, itu loncat ke 90 ya, nanti dilanjutkan ke 103. Jadi dua unsur nomor atom 72 dan 104 ini seharusnya digeser ke sebelah kanan, kemudian dua unsur yang di bawah itu naik untuk mengisi bagian tengah di baris tersebut sehingga nanti nomor atomnya menyambung. Nah, baris mulai nomor atom 58 ini adalah namanya deret lantanida atau dan di bawahnya itu yang 90 adalah deret aktinida. Ini adalah unsur-unsur kelompok tanah jarang. Ya. Nah, unsur yang kelompok tanah jarang atau lantanida aktinida ini adalah unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir pada orbital 4F dan 5F. Nah, kalau kita lihat, ini sistem blok. Jadi golongan 1A, 2A itu adalah kelompok blok S. Kemudian untuk kelompok 3A sampai 8A kelompok ini adalah blok P. Kemudian yang transisi di tengah ada blok D. Kemudian yang dua baris di bawah itu adalah blok F. Ya. Sekarang untuk penentuan nomor periode dan golongan. Jadi kita itu bisa menentukan letak unsur dalam periode golongan ya hanya berdasarkan pada konfigurasi elektron. Yaitu kalau periode ditentukan dari nomor kulit terluar ataupun nomor kulit terbesar, sedangkan golongan dilihat dari jumlah elektron valensi. Ini sebagai contoh adalah konfigurasi elektrovalensi, misalnya 1s1, N-nya itu adalah nomor kulit, NS1 adalah contohnya 1s1, itu N-nya adalah nomor kulit itu nomor kulit terbesar itu akan menunjukkan nomor perioda. Jadi di sini periodenya N. Sementara golongannya, nah karena dia berakhirnya di S atau di P, maka ini masuk ke golongan A atau golongan utama. Nah, penomoran golongannya adalah hanya tinggal dilihat dari elektrovalensinya. Di sini Ne1 elektronnya ada 1 sehingga elektrovalensinya 1, maka dia termasuk ke dalam golongan utama. Kalau Ns2 atau 1s2 misalnya, ya N-nya itu adalah nomor perioda. Kalau 1s2 berarti perioda ke-1, golongannya adalah 2A. Dilihat dari elektron valensinya. Kemudian Ns2 dan Np1.
Nah, N-nya itu adalah nomor perioda, kemudian jumlah elektron di S dan di P dijumlahkan menjadi 3 sehingga golongannya menjadi 3A. Kemudian NS2, NP2 golongan 4A perioda N. NS2, NP3 periode golongan 5A, kemudian periodanya N. Demikian seterusnya ya sampai orbital di NS dan di NP itu adalah penuh, jadi NS2, NP6 jadi periodenya N, sementara golongannya adalah 2 ditambah 6 elektron di kedua orbital tersebut dijumlahkan menjadi 8 sehingga golongannya adalah 8A. Ya. Nah, ini adalah untuk golongan utama atau golongan A. Kita lihat contoh penentuan perioda dan golongan. Jangan lupa menentukan perioda itu melihat dari nomor kulit terluar atau nomor kulit terbesar. Sementara golongan adalah jumlah elektron valensi. Nah, di tabel ini kita lihat misalnya litium. Nomor atomnya 3, jadi konfigurasinya 1s2, 2s1 ya. 1 itu nomor kulit, S adalah subkulit, ya. Kemudian 2 ini adalah elektron yang mengisi di subkulit 1s atau orbital 1s. Kemudian 1 adalah elektron yang mengisi di orbital 2s, sehingga jumlah elektronnya 3. Nah, maka nomor kulit terbesarnya adalah 2 sehingga periodenya 2. Kemudian jumlah elektron valensinya itu adalah 1 elektron. Valensi elektron di kulit terluar, yaitu elektron di kulit terluarnya adalah kulit kedua, sehingga karena elektronnya 1 sehingga golongannya adalah 1A. Berikutnya berilium 4, jadi konfigurasinya 1s2, 2s2. Nomor kulit terbesarnya 2 sehingga periodenya 2. Kemudian jumlah elektron di kulit terluarnya, elektron valensinya 2, 2s2, 2 ya, sehingga golongannya 2A. Berikutnya neon nomor atom 10, yaitu konfigurasinya 2s2, 1s2, 2s2, 2p6 ya. Nomor periodenya 2, nomor kulit terbesar, kemudian elektron valensinya yaitu elektron di kulit terluar. Di sini kulit terluarnya di 2s2 dan 2p6. Berapa jumlah elektron di masing-masing orbital? Di 2s itu ada 2, di 2p ada 6, dijumlahkan jadi 8. Sehingga nomor golongannya adalah 8A. Jangan lupa dalam penulisan golongan itu selalu menggunakan angka Romawi. Nah, sekarang klor. Klor ada 17. Jadi konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sekarang nomor kulit terbesar itu nomor 3. Jadi periodenya adalah 3. Periodenya 3. Kemudian golongannya tinggal dijumlahkan 2 ditambah 5 ya pada 3s2 dan 3p5 sehingga 7, maka golongannya 7A. Ya. Berikutnya kalsium. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nomor kulit terbesar itu kulit keempat, sehingga periodenya 4. Kemudian golongan ditentukan oleh jumlah elektron di kulit terluar. Kulit terluarnya kan kulit keempat, jadi di orbital 4s ya. Ada 4s2, jadi ada 2 elektron di kulit terluarnya atau elektron valensinya 2, sehingga ini dia golongannya adalah golongan 2A. Ya. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Sekarang kita lihat bagaimana penentuan perioda dan golongan untuk golongan transisi atau golongan B ya. Nah, untuk konfigurasi elektron valensi
itu misalnya NSC ya, N-nya itu nomor kulit, S-nya itu subkulit, C-nya itu ada jumlah elektron pada orbital tersebut, ditambah N-1D ya, dengan jumlah elektron D besar ya di sini, sehingga nomor golongannya hanya tinggal menjumlahkan elektron pada NS dan N-1D, yaitu C dan D dijumlahkan, maka diberi nama angka Romawi dengan disertai huruf B ya untuk golongan B. Kalau periodenya tinggal nomor kulit terbesar ya, yaitu pasti di NS ya, di orbital NS. Contoh, misalnya jika C dan D-nya itu 2 dan 1, maka jumlahnya itu adalah 3. Maka golongannya itu adalah 3B. Ya. Jika 2 ditambah 5, ya, misalnya C dan D-nya itu 2 dan 5, jumlahnya jadi 7, maka golongannya adalah golongan 7B. Sementara jika C dan D-nya itu atau jumlah elektron valensi pada NS dan N-1D itu adalah 8, 9, 10, maka golongannya sama, itu adalah 8B. Sedangkan jika jumlah elektron valensi pada NS dan N-1D itu adalah 11, maka golongannya 1B, sedangkan jika jumlahnya 12 adalah golongan 2B. Contoh untuk penentuan periode dan golongan transisi ya. Kita lihat titanium 22, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 2. Kita lihat jumlahnya, kita cek 2, 2, 6, 10, 2, 6, 2, 20 ditambah 3D2. Jadi 22 ya. Nah, ini kita lihat ini sama dengan yang tadi rumusannya. NSC dengan N-1D D ya. Nah, ini nomor kulit terbesarnya 4 sehingga dia periode 4. Tinggal lihat nomor kulit terbesar. Kalau golongannya tinggal dilihat dari jumlah elektron valensi pada NS dan N-1D. Ini 2 ditambah 2 jadi 4, maka dia termasuk atau terletak pada golongan 4B. Ya. Dengan demikian kita bisa menentukan letak unsur tersebut tanpa melihat sistem periodik ya. Ini kita bisa langsung mengecek lagi apakah benar penentuan periode dan golongan yang kita tuliskan berdasarkan konfigurasi ini. Kemudian Krom 24 ya, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 2P6, 4S2, 3D4. Kita lihat dua orbital di ujung 4S2, 3D4. Nah, ini karena nomor kulit terbesarnya 4 sehingga periodenya 4. Kemudian jumlahnya 4S2 2 ditambah 3D4, 4, 2 tambah 4, 6, maka dia terletak di golongan 6B. Sementara Seng ya, Seng 30. Jadi kita tulis biasa di sini dari seperti yang bahasan video sebelumnya. S SP SP S T. Sekarang S yang ini adalah S nomor 1, ini nomor 2, ini S-nya nomor 3, ini nomor 4. Ya. Kemudian P-nya ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 3. Sekarang kita isi elektronnya. Kita isi elektronnya pakai biru saja ya. Ini 1S2, 2S2 penuh ya. Ini P itu diisi 6
karena punya 3 orbital. S diisi 2, P itu diisi 6, ingat P, ingat 6, S di sini 2. Nah, sampai sini 2, 2, 6 itu 10. 2, 6, 2, elektronnya jadi 20. Sementara dia nomor atomnya 30, elektronnya 30, jadi tinggal 10 lagi. Jadi untuk seng ini 3D-nya diisi penuh, yaitu 10. Karena subkulit D itu mempunyai 5 orbital, dan kalau penuh setiap orbitalnya diisi 2 elektron, karena ada 5, 5 kali 2 jadi 10. Jadi konfigurasinya demikian. Nah, kita untuk menentukan periode dan golongannya, kita lihat untuk periode dilihat dari nomor kulit terbesar, yaitu 4. Kemudian golongannya tinggal dijumlahkan, 2 ditambah di 4S2 dan 3D10, jadi 2 ditambah 10 jadi 12. Ingat kalau 11 itu golongan 1B, 12 adalah golongan 2B. Nah, begitu. Kalau tidak percaya silakan dicek di sistem periodik bahwa seng itu ada terletak pada periode 4, golongan 2B. Nah, berikutnya adalah penentuan periode dan golongan untuk lantanida dan aktinida. Periode itu masih ditentukan dari nomor kulit terluar atau terbesar. Sedangkan untuk golongannya adalah melihat dari elektrovalensi yang berakhir di orbital yang mana. Ya, di sini ada ciri khasnya. Jadi kalau konfigurasi elektronnya Ns ditambah N-2F, ya, maka golongannya itu nanti ada 2. Kalau berakhir di 4F maka golongannya lantanida, kalau berakhir di 5F golongannya aktinida, ya. Sementara ini periode tinggal dilihat dari nomor kulit terbesar. Ya, demikian mungkin uraian singkat tentang bagaimana menentukan letak unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektron yang sudah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini Ibu jelaskan sesuai dengan silabus atau kompetensi yang harus dicapai pada mata pelajaran kimia untuk anak-anak SMK. Demikian uraian Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.